Shalom sahabat TKB terkasih, senang rasanya dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Michael Chandra Wijaya, dari GKI Nurdin, Grogol. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 17 Januari 2026, berjudul Tipe-Tipe Belajar. Renungan ini didasarkan pada Injil Lukas, pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang 2026 ini. Kami sudah setengah bulan menjalaninya, biarlah kasih Tuhan boleh terus menolong kami untuk belajar, untuk sungguh-sungguh mengerti, dan boleh menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Bimbinglah kami dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, yang akan menjadi pusat permenungan kita di hari ini adalah Lukas 5 ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus." Dengarkanlah firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus meminjam perahu Simon untuk mengajar orang banyak, Simon tampaknya tidak terlalu terkesan. Namun, setelah mengajar, Tuhan Yesus menunjukkan kepadanya lokasi yang penuh ikan. Barangkali Simon berpikir, soal laut dan ikan, aku yang lebih paham. Namun Simon memilih untuk mendengarkan Tuhan Yesus, dan setelah mendapat banyak ikan, pandangan Simon Petrus serta anak-anak Zebedeus, yakni Yakobus dan Yohanes, berubah total. Menurut para pakar, terdapat berbagai tipe orang dalam belajar. Setidaknya ada 7 tipe. Tipe visual lebih mudah belajar untuk melalui gambar, grafik, atau diagram. Tipe auditori akan lebih mudah belajar dengan cara mendengarkan. Tipe kinestetik lebih mudah belajar melalui eksperimen atau aktivitas-aktivitas fisik. Tipe verbal lebih mudah belajar melalui membaca, menulis, dan berbicara. Tipe logis lebih mudah belajar dengan menggunakan logika dan penalaran. Sementara tipe sosial lebih mudah belajar melalui interaksi dengan orang lain. Sementara itu, tipe soliter adalah pribadi yang lebih mudah belajar sendiri dalam suasana yang tenang. Walaupun konsep ini belum dirumuskan pada zaman dahulu, namun tampaknya Tuhan Yesus sudah memahaminya. Ada orang yang bisa diajar dengan berkumpul dan mendengarkan. Ada pula yang bisa diajar dengan menunjukkan di mana tempat yang ada banyak ikannya. Kepada orang dengan tipe belajar yang manakah kita akan bercerita tentang Tuhan Yesus pada hari ini? Refleksi kita di akhir pekan ini, di sekian banyaknya tipe-tipe belajar, apakah kita rindu juga untuk terus belajar tentang Tuhan? Namun sekaligus juga berarti ada banyak cara untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kepada kami akal, budi, dan pikiran, serta juga perasaan dan pengalaman untuk dapat mengolah segala sesuatunya dengan kacamata iman, sehingga kami terus boleh mengenal siapa itu Tuhan. Namun tolonglah kami juga Tuhan untuk menjadi alat belajar bagi orang-orang yang Tuhan perjumpakan dengan kami, sehingga hidup kami menjadi saluran berkat, sehingga hidup kami juga boleh menunjukkan terang dan kasih yang Tuhan sendiri telah nyatakan bagi kehidupan kami. Pimpinlah sepanjang hari ke depan dan juga kehidupan-kehidupan kami di waktu-waktu yang mendatang, supaya kami juga senantiasa rindu untuk belajar dan juga mengajarkan tentang cinta kasih Tuhan di dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama-Mu. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa saudara untuk dapat subscribe, like, dan juga membagikan renungan ini kepada banyak orang di luar sana. Tuhan memberkati kita.